siang. Siang. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya berasal dari Ungaran, Kabupaten Semarang, dan umur saya baru menginjak umur ke-22 tahun, dan status saya masih mahasiswa, dan saya pemilik atau owner dari Apparel Workshop. Ceritakan awal mula berdirinya Apparel Workshop. Jadi awal mulanya tuh diawal dari saya mulai masuk SMA. Jadi saya punya kakak sepupu, dia udah mulai usaha konveksi. Nah, tapi di dalam sana tuh saya yang disuruh untuk mengurusi berbagai macam ketemuan dengan ketemuan dengan OSIS, ketemuan dengan guru-guru, karena selaku saya yang berada di SMA tersebut. Nah, lambat laun usaha itu mulai naik dan kinerja saya mulai baik, dan saya ditarik sama kakak saya, dan akhirnya saya diberi tugas jadi marketingnya. Nah, berawal dari sana itu saya mulai mengenal dengan dunia konveksi. Nah, lalu selanjutnya di masa kuliah saya merasa bahwa jadi marketing itu kurang. Maka dari itu saya mulai mencari ilmunya, gimana sih cara membuat kaos yang benar, buat kemeja yang benar, jaket yang benar. Dan baru kuliah di tahun 2017 saya memutuskan untuk membangun sendiri dengan nama Apparel Workshop. Kalau konsepnya Apparel Workshop sendiri, sebenarnya Apparel Workshop sendiri tuh konsepnya tuh tidak terlalu gimana ya jelasinnya ya, kayak gak ada gitu, karena itu berawal dari kebutuhan. Karena saya seorang mahasiswa dan saya membutuhkan uang jajan, uang sangu, maka terpikirlah ide bahwa kalau saya sebagai marketing terus, kapan saya bisa maju. Makanya saya berkonsep bahwa yaudahlah, buat sendiri aja lah, udah bisa nambah sangu, gak usah minta jajan dari orang tua, dan alhamdulillah merasa cukup. Dan sasarannya pun simpel sih, kalau dari saya pribadi, dari mahasiswa, terutama dari kampus saya pribadi, lalu ke dosen dan teman-teman alumni SMA dan beberapa event-event yang ada di Semarang. kalau prosesnya sendiri dari pertama kali customer terus ada orderan masuk, itu gimana? Proses ya, kalau proses pertama, kalau mungkin sekarang dikatakan karena saya sudah memiliki berbagai macam media sosial, jadi CP saya tertera di IG Apparel Workshop. Bisa cek IG saya di IG Apparel saya di @apparel.workshop. Nah, di sana ada CP saya dan nanti ada orang yang mengontak saya. Nah, dari orang itu tanya-tanya, Mas, kalau misalnya buat ini seharga berapa, bahannya apa, sablonnya apa, saya terangin, dan saya punya proses sendiri. Jadi saya nggak harus menunggu desain dari mereka, jadi saya udah punya proses sendiri. Oh, proses saya misal ada kaos jumlah berapa, harga berapa, jumlah berapa, harga berapa. Nah, setelah itu ada deal, proses deal, itu saya menunggu size dari yang pemesan. Misal katakanlah dia pemesan ada 50 pieces. Nah, di sana saya menunggu size-nya tuh apa aja sih, ada S berapa, M berapa, dan lain-lain. Nah, sebelum itu ada, saya nggak bisa masuk ke proses selanjutnya walaupun DP udah ada. Jadi syarat untuk memulai sebuah produksi itu ada size sama desain final. Nah, untuk DP biasanya kalau saya DP tidak mematok harga harus 50% kah, 60% kah, itu nggak ada. Jadi kalau emang di DP ya 50% ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting saya tahu bahwa dia udah mau DP dan udah ada MOU dari awal. Nah, dari situ udah semua uang dari saya, size ada, desain ada. Nah, desain kalau misalnya kaos kita lempar ke tukang sablon. Jadi kan kasih sablon. Nah, ke tukang sablon biar didesain sama tukang sablonnya.
sama pegawai saya, lalu saya beli bahan. Biasanya kalau saya beli bahan di Semarang, di sekitar Semarang, karena menurut saya kalau beli sampai luar Semarang sama ongkosnya tuh ya sama aja, walaupun emang kualitasnya berbeda, cuman berbeda dikit kan, makanya saya ambil di Semarang. Nah, setelah proses saya membeli bahan, saya lemparkan atau saya berikan ke pegawai saya yang khusus untuk memotong bahan. Biasanya waktu untuk memotong bahan tuh paling lama tuh 2 hari. Nah, setelah 2 hari selesai, saya serahkan ke tukang sablon saya. Biasanya kalau tukang sablon itu kalau 50 pieces biasanya 3-4 hari. Nah, setelah proses sablon selesai memakan waktu beberapa hari, dan di sablon saya, di kami itu ada namanya alat press. Jadi setiap habis disablon, setelah disablon harus kaos itu dipres supaya tinta sablon itu lebih menyatu dengan kaos. Nah, setelah itu baru saya lemparkan lagi ke tukang jahit saya, di sana dijahit. Ada beberapa model jahitan. Setelah selesai biasanya itu waktu 4-5 hari. Nah, setelah itu saya packing, saya rapikan, dan akhirnya saya konfirmasi ke yang pesan, ke customer saya, Kak, ini kaosnya udah jadi nih, mau diambil kapan? Nah, nanti kalau memang mau diantar ya nanti saya antar, kalau mau dipaketkan nanti saya paketkan, tapi kalau di kami diantar tanpa memungut biaya apapun, setelah free ongkir lah. Jadi kurang lebihnya seperti itu proses di kami. Nah, sing iki. Ini Mas, warnanya. Saya hitung dulu ya, hitung dulu. Ya pas ini pas dengan pesanan saya 15 pieces. Ya, untuk pembayarannya bisa pakai apa ya Mas? Kalau dari saya bisa cash, bisa transfer pakai bank, bisa pakai Dana, OVO dan lain-lain. Jadi tergantung Masnya isinya pakai apa. Kita kasih dulu. Sekarang pakai cash dulu aja. Mungkin lain kali nanti saya pakai transfer aja ya Mas. Untuk dihitung dulu Mas. Oh iya Mas, siap. Pas. Oke Mas, siap. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Ya, makasih Mas. Siap. Apakah menerima ordernya cuma hanya kaos? Kalau dari di kami sih, kami menerima semua order dari apapun jenisnya, mau itu kemeja, jaket, ataupun seragam-seragam seperti seragam olahraga, seragam senam dan lain-lain, seragam voli, itu dari kami menerima. Cuman bedanya kalau di kami, karena rata-rata kemeja sama jaket itu dibordir, jadi ada proses bordir sendiri. Jadi bordir kami bukan bordir yang tangan seperti dijumpai di pasar-pasar, di swalayan-swalayan yang hanya manual, tapi di tempat kami itu sudah memakai mesin yang sekali jalan itu langsung bisa menggunakan atau mau menghasilkan beberapa jumlah jaket yang ingin kami bordir. Misalkan di meja itu ada 10 ya, langsung 10 sekali proses itu 10 kemeja itu jadi. Kalau di kami seperti itu, jadi ada beberapa jenis orderan yang harus disablon, mana jahit. Sedangkan untuk prosesnya sendiri, jahit sama sablon biasanya lebih memakan waktu di bordir, jadi lebih seperti itu. Oke, untuk marketing sendiri untuk apparel workshop sendiri, untuk marketing di apparel workshop sendiri gimana? Kalau marketing dari kami biasanya kami mengiklankan lewat poster-poster atau lewat Instagram kami. Jadi kami mengupload beberapa konten-konten di Instagram, dan karena di sekarang ada lagi rame-ramenya paid promote, jadi kami memilih beberapa paid promote yang kami rasa itu memang benar-benar bisa mengangkat dari marketing kami. Dan selanjutnya kami pun istilahnya ada beberapa katalog yang menurut kami itu khas dari produk kami. Katakanlah kalau orang di tempat-tempat lain foto katalog dengan bentuk yang real, sedangkan kami berbentuk siluet. Jadi orang kita ada model, sedangkan model itu
kami tidak tampakkan, jadi kita hanya fokus ke produk yang kami buat. Jadi marketing kami lebih ke sana. Dan biasanya karena saya kuliah, jadi ya saya ngelebih ke himpunan-himpunan, ke BEM, ke organisasi-organisasi di mahasiswa di kampus saya. Jadi ya lebih saya ke door to door ke teman-teman sih, ada event apa enggak, ada mau buat ini apa enggak, terus saya tawarin. Dan alhamdulillah beberapa event di kampus saya alhamdulillah bisa tembus dan bisa saya produksi seperti itu. Oke, kalau tantangannya sendiri nih untuk memulai bisnis apparel workshop ini ada nggak? Tantangan pasti ada, karena yang pertama kalau istilahnya gimana sih, kita dari mahasiswa mulai usaha baru yang notabene kita baru lulus SMA dan kita dituntut untuk difokus ke dalam perkuliahan, tapi di sini saya mulai mencari peluang usaha untuk menghasilkan beberapa pundi-pundi uang untuk di masa depan. Nah, sedangkan tantangannya sendiri ya dengan minimnya pengalaman, saya harus mencari-cari, menginfo-infokan dari misalkan katakanlah di penjahit yang terdahulu, Pak ini saya ada jahitan ini, apakah ada penjahit yang lain? Terus tanya, Pak ini beli kain di mana dan lain sebagainya. Itu awal-awal mula emang benar-benar struggle, jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalkan udah ada order beberapa pieces, ada kesalahan di 5 pieces, jadi mau nggak mau yang 5 pieces itu kita ganti rugi, kita refund dengan hasil yang baru yang sesuai dengan permintaan pelanggan konsumen. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang istilahnya yang membuat istilahnya tantangan dari kami sendiri untuk menemukan gimana sih formula yang baik untuk menjadikan suatu orderan yang maksimal. Itu untuk tantangan yang awal-awal. Untuk sekarang sendiri di masa pandemi ini, kemarin sempat dari apparel workshop ini kemarin sempat vakum beberapa bulan karena memang tidak ada orderan, karena pasar kami, market kami itu ya mahasiswa, ya pelajar, sedangkan karena corona mereka semua pada online, serba di rumah, jadi semua order tuh tiba-tiba berhenti. Yang misalnya Mas ini mau pesen segini untuk maba kami, ternyata saya kontak lagi, Kak ini apakah ada pesanan lagi buat periode selanjutnya. Wah maaf Kak, ini karena kita kuliahnya masih online di rumah, jadi mohon maaf kita tidak ada order terlebih dahulu. Nah seperti itu tantangan-tantangan di awal pandemi ini Kak. Tetapi kami tetap tidak ada patah semangat, jadi tetap kita coba ngembangin dari Instagram dan alhamdulillah untuk akhir-akhir ini di deadline di Desember ini kita udah memiliki beberapa orderan yang harus kita selesaikan. Tantangannya lebih seperti itu. Mungkin buat harapan ke depan buat apparel sendiri. Untuk harapan kami, yang pertama kami bisa menambah jumlah pegawai dari yang tukang potong, tukang jahit, tukang sablon, dan tukang bordir terutama. Jadi dengan seperti itu order kami lebih tertata, lebih bisa maksimal dalam pengerjaannya dan sesuai deadline. Karena untuk sekarang mungkin katakanlah dari 100 pieces bisa saya hasilkan dalam seminggu. Nah, jikalau kalau ada order 500 pieces, kita harus menyelesaikan dalam beberapa waktu lebih dari seminggu. Nah, mungkin itu kendala dari kami sekarang. Jadi harapan saya dan kami bisa mengembangkannya untuk menambah jumlah pegawai untuk saat ini. Kelihatannya mungkin ada pesan untuk teman-teman nih yang di luar sana yang ingin memulai bisnis. Kalau pesan dari saya sih sebenarnya sama kayak orang-orang yang pernah dikatakan oleh orang-orang yang pernah mengatakan bahwa harus tetap semangat, jangan putus asa, dan paling penting itu jangan males atau jangan takut untuk memulai usaha yang baru. Jadi apa yang itu peluang usaha yang ada dijalanin dulu aja. Kalau emang itu sukses, itu bagus, ya kita terusin. Kalau emang itu gagal, ya jangan patah semangat, kita cari yang lain. Yang penting jangan mudah putus asa.
Masuk. Bungkus. Oke, terima kasih Mas Mami. Ya. Oke. Iya.